Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah hari ini saudara merasa sebagai orang yang beruntung dalam hidup ini? Saudara merasa beruntung, itu sesuatu berkat Tuhan. Ada berapa banyak orang merasa hidup ini, dia tidak merasa beruntung. Saudara, sesungguhnya orang percaya adalah orang beruntung. Karena seluruh hidupnya berada di dalam kasih karunia Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Apakah saudara pernah mendengar kata-kata seperti ini? Yaitu orang Kristen nominal. Saudara, orang Kristen nominal adalah orang Kristen yang mengaku dirinya Kristen. Namun kekristenannya semata-mata hanyalah sebuah pergaulan secara sosial, di mana Kristus mereka tahu, namun Kristus tidak menyentuh kehidupannya. Kehidupannya tidak ada mengaitannya dengan Yesus Kristus. Saudara, kehidupannya adalah kehidupan yang sama dengan dunia ini, dengan kebanyakan orang. Sehingga orang Kristen nominal menjadi orang Kristen yang rugi. Karena orang seperti ini tidak mengalami kelimpahan kasih karunia Tuhan itu. Oleh karena itu, mari kita jangan menjadi orang Kristen nominal, tetapi menjadi orang Kristen rohani yang mengalami limpah kasih karunia Tuhan kepada kita. Mari kita membaca firman Tuhan dari Keluaran pasal 10 ayat 1-20. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Fir'aun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu, bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir, dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani. Berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi, sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput, yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu. Bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir, seperti yang belum pernah dilihat oleh bapamu dan nenek moyangmu, sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini." Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Fir'aun. Sesudah itu berkatalah para pegawai Fir'aun kepadanya, "Berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa?" Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Fir'aun dan berkatalah Fir'aun kepada mereka, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya akan pergi itu?" Jawab Musa, "Kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan." Tetapi Fir'aun berkata kepada mereka, "Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki." Lalu mereka diusir dari depan Fir'aun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang, dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir, dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu." Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu. Sehari-harian dan semalam-malaman, dan setelah hari pagi,
angin timur membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir. Sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi, sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Maka segeralah Fir'aun memanggil Musa dan Harun, serta berkata, "Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap engkau. Oleh sebab itu ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja, dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu, supaya bahaya maut itu dijauhkannya daripadaku." Lalu keluarlah Musa meninggalkan Fir'aun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat, yang sangat kencang yang membawa belalang itu, dan melemparkannya ke dalam laut Tebrau. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca merupakan kisah bagaimana tulah ke-8 Tuhan berikan kepada Mesir, yaitu suatu tulah di mana belalang sedemikian banyak menutupi tanah Mesir, sehingga tidak ada lagi pohon yang hijau. Semua habis dengan belalang seperti itu. Saudara, apakah pesan firman Tuhan melalui bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini? Yang pertama, pengalaman rohani dalam kehidupan kita itu merupakan kisah yang bisa membangkitkan iman, sehingga patut kita ceritakan kepada generasi-generasi kita. Saudara, itulah yang Tuhan katakan dari firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal 10 ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Fir'aun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir, dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan." Saudara, menarik sekali bahwa apa yang Tuhan kerjakan pada saat itu di tanah Mesir, itu bukan saja untuk kepentingan orang-orang Israel pada masa itu, untuk keluar di tanah Mesir. Dan memang itu hal yang utama. Namun peristiwa itu juga dengan segala kesulitan yang Musa dan Harun hadapi, tujuan Tuhan adalah supaya itu menjadi sebuah pengalaman rohani. Sebuah pengalaman yang berharga, pengalaman bersama dengan Tuhan, yang bisa diceritakan kepada keturunan-keturunan mereka. Sehingga keturunan mereka boleh mengenal Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat. Saudara, demikian juga dengan kehidupan kita. Kehidupan kita hari ini ada banyak pergumulan, kadang-kadang kesulitan yang begitu sulit. Namun kita mengalami campur tangan Tuhan. Tuhan berkarya dalam hidup kita. Saudara, semuanya itu adalah menguatkan iman kita. Namun maksud Tuhan adalah supaya kita bisa menceritakan kepada generasi selanjutnya akan apa yang Tuhan kerjakan. Jikalau kita menjalankan hidup kita begitu lancar tanpa kesulitan, mungkin kita tidak ada kisah-kisah yang menarik, kisah-kisah peperangan rohani yang kita alami, yang kita bisa ceritakan kepada generasi selanjutnya. Namun justru ketika kita menghadapi kesulitan dan kita mengalami tangan Tuhan yang kuat, itulah pengalaman rohani yang berharga bagi hidup kita dan juga bagi keturunan kita. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita. Sebagian besar orang berpikir bahwa segala sesuatu itu berada di tangannya.
Sampai Tuhan menyatakan bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang mengatur segala sesuatu. Saudara, inilah cara berpikir daripada Fir'aun. Ayat 10 dan ayat 11 berkata begini. Tetapi Fir'aun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Saudara, bayangkan bagaimana Fir'aun berpikir tentang Tuhan. Bagi Fir'aun, kekuasaan ada di tangan dia, bukan di tangan Tuhan. Dia yang atur segala sesuatu. Maka dia berkata, jikalau aku mengizinkan kamu pergi, Tuhan menyertai kamu. Tapi kalau aku tidak mengizinkan, Fir'aun mau berkata bahwa Tuhan tidak berdaya dengan Fir'aun. Namun saudara, dari kisah di dalam kitab Keluaran kita tahu bahwa yang mengontrol segala sesuatu bukan Fir'aun. Tuhan yang mengatur segala sesuatu, termasuk tulah-tulah yang diberikan kepada Fir'aun, termasuk Fir'aun dikeraskan hatinya oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus ingat baik-baik. Segala sesuatu yang terjadi bukan di dalam kontrol manusia. Segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita bukan juga terjadi karena by accident. Namun ada Tuhan yang tahu segala sesuatu, yang punya rencana dalam segala sesuatu. Dialah yang mengatur segala sesuatu. Oleh karena itu, saudara, marilah kita hidup berpadanan dengan rencana Tuhan. Kita tidak menjadi orang yang sombong. Kita tidak menjadi orang yang angkuh. Kita tidak merasa diri adalah seorang yang bisa mengatur segala sesuatu, meskipun kita perlu membuat rencana. Namun kita berserah, karena kita percaya pengaturan Tuhan adalah menjadi kebaikan bagi kita dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita bahwa penyesalan itu tidak selalu sama dengan pertobatan. Kita membaca bagaimana Fir'aun itu menyesal. Dikatakan ayat 16 dan 17, maka segeralah Fir'aun memanggil Musa dan Harun, serta berkata, Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu, ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja, dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu, supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku. Apa yang dialami oleh Fir'aun ini adalah penyesalan, bukan pertobatan. Saudara, penyesalan terjadi karena orang itu tidak mau mengalami dampak buruk dari perbuatannya. Maka dia menyesal. Tapi kalau dampak yang terjadi dari perbuatannya tidak buruk, dia tidak pernah menyesal. Jadi penyesalan terjadi karena dia mengalami dampak buruknya. Namun kalau orang bertobat, bukan semata-mata karena dia mendapat dampak buruk, namun karena dia melihat kasih Tuhan kepada dia. Sehingga dia malu dengan keberdosaannya. Maka dia membenci dosa itu. Meskipun dosa itu mungkin menguntungkan dia. Tetapi bagi dia, ketika dia melihat kasih Tuhan, dia tidak mau lagi hidup dalam dosa. Itulah pertobatan. Sebagai orang Kristen, kita bisa saja menjadi orang yang menyesal. Namun Tuhan ingin saudara dan saya menjadi orang yang bertobat. Bukan karena kita mendapatkan dampak buruk dari dosa kita, maka kita menyesal. Namun karena kita tahu ada Tuhan yang mencintai kita. Dan kita tahu bahwa dosa tidak berkenan di hati Tuhan. Oleh karena itu kita bertobat. Kita berbalik kepada Tuhan. Kita mengasihi Dia. Kita tidak mencintai dosa kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, penyesalan tidak mengubah apapun dalam hidup kita. Karena penyesalan tidak mengubah hati kita. Karena penyesalan semata-mata hanya memberitahukan kepada kita,
kita mencintai perbuatan yang tidak baik. Hanya saya tidak suka dampak buruk yang saya terima. Namun pertobatan memberitahukan, Tuhan, saya ingin kembali kepadamu. Karena engkau mencintai saya. Saya mau mencintai engkau. Dan saya mau membenci dosa apapun dalam hidup saya. Saudara, biarlah kita menjadi orang-orang percaya yang mengerti arti pertobatan dalam hidup kita. Sehingga hidup kita semakin hari, semakin dibentuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memeteraikan firman-Mu hari ini dalam hidup kami, supaya kami sungguh-sungguh mengenal Engkau, Tuhan yang berdaulat mengatur segala sesuatu. Segala sesuatu bukan di dalam kontrol kami, tetapi Tuhan yang mengontrol. Dan kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh mengalami kelimpahan rahmat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Sehingga dalam segala perkara yang kami hadapi, kami tahu ada nilai-nilai yang berharga dalam hidup kami. Yang bukan saja berharga dalam hidup kami, menjadi berkat dalam hidup kami. Bahkan ya Tuhan, menjadi berharga bagi generasi selanjutnya untuk diceritakan. Tuhan tolong kami. Kami menjadi orang-orang percaya yang tahu meninggalkan dosa dan lebih mengasihi Engkau. Karena Tuhan lebih mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.